Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tugas besar dari Lab SSI. Kita mendapat judul yaitu Software Pro Model Modul 2. Sini kami mengambil studi kasus dari permasalahan sistem antrian pada dealer Honda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Amri Pradaka, NPM 18039. Nama saya Muhammad Tolambi, NPM 18041. Lanjut. Ya, di sini, Nah, untuk latar belakangnya akan dijelaskan oleh partner saya. di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari studi kasus yang kita dapat. Di sini permasalahan yang terjadi pada dealer Basuki Motor resmi Honda yang berlokasi di sepanjang Kabupaten Sidoarjo, yaitu terdapat antrian yang sangat panjang. Hal ini disebabkan karena banyaknya pelayanan pada bagian server, baik itu melakukan repair, pembelian spare part, dan yang lainnya. Permasalahan dalam studi kasus ini antrian server pada dealer Basuki Motor resmi Honda yang berlokasi di sepanjang Kabupaten Sidoarjo bisa kita selesaikan dengan menggunakan software Pro Model. Ya, kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penyelesaian masalah sistem antrian server dealer menggunakan software model. Kemudian untuk tujuannya, adapun tujuan praktikum dari modul 2 ini, tujuan dari studi kasus yang kita dapat ini menggunakan software Pro Model dan cara pengoperasiannya. Kemudian yang kedua, menggunakan software Pro Model dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu antrian baik bahan, produk, maupun pengolahan jasa. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan industri yang dapat disimulasikan menggunakan software Pro Model. Kemudian ada pula manfaatnya. Yang pertama, dapat menjalankan software Pro Model dan mengerti berbagai macam tool software Pro Model. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan software Pro Model dalam menyelesaikan permasalahan. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi permasalahan industri yang dapat disimulasikan menggunakan software Pro Model. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu metodologi dari penelitiannya. Untuk waktu dan tepatnya, penelitian ini didasarkan pada data kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh dari sistem antrian dealer Basuki Motor resmi Honda yang bertempat di sepanjang Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini sendiri dilakukan pada tanggal 29 September 2017 pada pukul 8 sampai 16.00 WIB. Untuk pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengumpulan data survei lapangan dan melakukan observasi lalu dianalisis. Untuk observasi sendiri yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur data kualitatif saja, akan tetapi mengukur dari segi kuantitatif data tersebut. Untuk data kualitatifnya contohnya yaitu mengamati kegiatan dari tiap server atau tiap customer. Untuk data kuantitatifnya yaitu mengamati berapakah waktu atau customer yang datang ke dealer tersebut. Untuk dealer resmi Basuki Motor resmi Honda yang berlokasi di sepanjang Kabupaten Sidoarjo memiliki server yang mempunyai antrian. Dalam antrian sendiri memiliki beberapa aktivitas. Salah satunya yaitu terdiri dari 5 aktivitas. Yang pertama yaitu customer datang ke dealer. Yang kedua yaitu customer mengambil nomor antrian ke loket. Dan yang ketiga yaitu customer menunggu antrian di ruang tunggu. Yang keempat yaitu pemanggilan nomor antrian. Dan yang terakhir yaitu server melayani customer. Berikut ialah data yang kami dapat dari dealer resmi motor Honda. Untuk flowchart pemecahan masalahnya sendiri terdiri dari studi literatur atau research jurnal. Kemudian kita merumuskan permasalahannya, menentukan tujuan penelitian. Setelah itu kita pengambilan data,
yaitu data yang diambil meliputi data umum antrian, identifikasi waktu antrian, dan penentuan jumlah antrian. Setelah data didapat, kita langsung mengolahnya menggunakan software ProModel. Setelah kita olah, kita verifikasi, apabila valid, langsung masuk hasil dan pembahasan. Apabila hasilnya tidak valid atau tidak memenuhi standar, maka dilanjutkan untuk mengulangi ke pengolahan data menggunakan software ProModel. Setelah ditentukan hasil dan pembahasan, kita menentukan kesimpulan dan saran. Setelah itu selesai. Berikut untuk hasil dan pembahasannya. Untuk hasilnya sendiri, kita menghitung dari jumlah replikasi. Untuk replikasinya sendiri terdiri dari 12. Kita mentotal semua jumlah dari data-data dari customer. Setelah itu kita membuat rata-ratanya. Setelah didapat rata-rata, kita menghitung standar deviasi. Setelah itu, menghitung varian. Untuk rumusnya sendiri yaitu yang pertama menggunakan confidence interval. Untuk N-nya didapat 12 replikasi, N-1-nya 11. Untuk confidence intervalnya sendiri memakai 95%. Maka alfa yang didapat yaitu 5% atau sekitar 0,05. Kemudian didapatkan dari Z tabel 1,96 dari alfa 0,05. Kemudian menghitung half width-nya, yaitu yang rumusnya TD dikali F dikali A alfa per 2 dikali XS dibagi akar N. Untuk TD-nya sendiri yaitu dari tabel T replikasi 12 dengan alfa 0,05. Sedangkan untuk XS-nya sendiri didapat dari standar deviasinya. Kemudian didapatkan half width-nya sebesar 2,47. Untuk betanya sendiri sama dengan half width, yaitu sama 2,47. Maka N absennya didapat ZA dibagi 2 S kuadrat S2 dibagi beta. Maka ZA-nya didapat 1,96 dari tabel dikali untuk half width-nya tadi didapat 3,885 dari tabel T dari variannya. Untuk betanya didapat dari half width yaitu 2,47. Sehingga menghasilkan N absen sebesar 3,082 atau dibulatkan menjadi 3. Karena jumlah N1 berbeda dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini ialah menggunakan metode Welch Confidence Interval. Nah, berikutnya yaitu penentuan validasi menggunakan metode Welch Confidence Interval yang tadi. Untuk menentukan metode dengan Welch Confidence Interval dibutuhkan data perbandingan antara real system dengan data dari ProModelnya sendiri. Untuk data dari ProModelnya didapat replikasi pertama 19,28, replikasi kedua 25,69, dan replikasi ketiga yaitu 23,77. Untuk data real systemnya didapat replikasi pertama 21, replikasi kedua 28, dan replikasi ketiga 25. Sehingga didapatkan rata-rata yaitu masing-masing untuk real system 24,66 dan untuk ProModelnya sendiri 22,9. Lanjut untuk standar deviasinya 3,511 untuk real system dan 3,28 untuk software ProModel. Untuk variannya didapat 12,33 untuk real systemnya dan untuk ProModelnya didapat 10,822. Untuk N-nya yaitu sama 3, N-1-nya sama 2. Nah, untuk rumusnya Welch Confidence Interval sendiri yaitu didapat dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Untuk S1 kuadratnya sendiri yaitu real system dari variannya, yaitu didapat 12,33 dibagi N1-nya tadi sama yaitu 3. Dan untuk S2-nya yaitu varian dari ProModelnya, yaitu sebesar 10,822 dibagi 3. Sehingga menghasilkan 3,98 atau dibulatkan menjadi 4. Maka dari data tersebut dimasukkan ke dalam tabel dan kemudian diperoleh
FTDF sebesar 2,77645 pada tabel nomor 4. Untuk hal fitnya, jadi didapat dari rumus tadi, TDF-nya didapat dari 2,77645 dikali akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Untuk S1 kuadrat dan S2 kuadratnya yaitu variannya sama kayak tadi, jadi diperoleh 26,69. Sehingga confident interval yang didapat ialah min 25,543 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 28,037 sama dengan 1 min alfa. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dikarenakan nilai 0 berada di dalam rentang antara mu1 dan mu2. Jadi yang tadi untuk mu1-nya min 24,543 dan mu2-nya 28,037. Sehingga dapat dikatakan data tersebut valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum terdapat perbedaan yang tidak signifikan dari hasil output pada simulasi promodel dengan hasil real system yang telah dibuat. Next. Nah, untuk outputnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, sebelum kita menginjak ke output, terlebih dahulu kita akan merunning dari software ProModel itu sendiri. Berikut untuk running software ProModelnya. Ya, sini saya akan ngasih unjuk untuk tutorial atau running dari software ProModel untuk pemecahan statik kasus yang kelompok kita dapat, yakni tentang sistem antrian pada dealer Honda di sepanjang Sidoarjo. Oke, langkah pertama kita buka terlebih dahulu software ProModelnya, kemudian kita pilih new untuk membuka lembaran baru. Kita kasih nama statik kasus kita, kemudian kita ganti distance unitnya ke meters. Oke, langkah pertama kita temukan lokasinya. Ya, di sini yang pertama adalah customer datang ke dealer. Dari itu kita pilih building untuk kita umpamakan sebagai dealer. Kita kasih nama. Kemudian yang kedua adalah pengambilan nomor antrian ke loket. Di sini loket kita umpamakan sebagai meja loket untuk pengambilan nomor antrian. Kita kasih nama juga. Oke, kemudian ketiga adalah antrian. Di sini kita kasih animasi sebagai kendaraan. Kenapa? Karena di sini yang mengantri adalah kendaraan yang akan diservis, yakni motor. Kita kasih nama antrian. Kemudian selanjutnya yakni pemanggilan dari nomor antrian itu. Oke, dan yang terakhir adalah mekanik yang akan menservis kendaraan yang telah antri. Oke, kemudian langkah kedua yakni menentukan entitasnya. Di sini entitasnya adalah motor yang mana akan diservis. Tapi di sini kita umpamakan sebagai mobil karena di sini motor nggak ada. Motor. Oke, kemudian kita pergi ke reverse. Nah, di sini kita isi entitasnya adalah motor.
untuk location pertamanya adalah dealer. Nah, kita isi 1, sini INF, referensinya 1. Mana entitasnya motor. Location kedua adalah loket 1, INF 1. Begitupun seterusnya sampai ke location yang terakhir, yakni mekanik. Kita isi satu-satu. Pemanggilan 1 F 1. Lokasi terakhir ini mekanik. Oke, telah terisi semua, kemudian kita klik lagi ke processingnya. Nah, di sini entitas pertama ini motor. Untuk location pertama dealer, outputnya tetap motor dengan destinationnya yakni ke loket. Nah, dari sini ke dealer ke loket. Ya, di sini move logic kita menggunakan state feed. State feed ini kita akan memasukkan data-data yang telah kita dapat, yang mana data ini kita dapat dari jurnal yang kita ambil untuk studi kasusnya. Ada 12 data. Oke, kemudian kita auto fit ke distance distribution. Oke, di sini didapatkan quotient dengan rank 100, kemudian export. Setelah kita export, kita ganti ke pro model. Oke, lalu kita kembali ke pro model, move for, kita paste di sini, paste, sudah, ganti ke selanjutnya. Lokasi yang kedua adalah loket, ini untuk motor, destinasinya ke antrian, di loket ke antrian. Wujudnya kita menggunakan hitungan static lagi dengan memasukkan data yang telah kita dapat. Auto fit, sini didapatkan nilai tertinggi adalah binomial, maka yang kita ambil adalah binomialnya. Tekan di pro model, selanjutnya report, dan kita paste di sini. Setelah lagi di sini sudah masuk, kemudian ke selanjutnya. Dari antrian ke pemanggilan. Sini kita pakai state feed lagi. Oke, kita auto fit. Nah, di sini kita dapatkan binomial adalah nilai tertingginya, maka kita menggunakan nilai binomial. Tadi pro model, kita paste. Oke, kemudian ke selanjutnya.
di location pemanggilan. Sini outputnya tetap sama, motor dari pemanggilan ke mekanik. Kita pakai bantuan static lagi, kita masukkan datanya, kita auto fit. Nah, di sini dapatkan satu nilai, yakni poison. Kemudian kita ganti terlebih dahulu ke pro model. Kita paste lagi, udah sudah masuk, selesai. Langkah selanjutnya ke motor lagi, lokasinya adalah mekanik, ini adalah lokasi terakhir. Ini tetap motor, destinasinya adalah exit, keluar. Kita pakai start fit lagi untuk bantuan penyelesaian. Kita ambil datanya, master auto fit, discrete. Di sini poison didapatkan nilai tertinggi. Export dan kita ganti ke pro model. Kita paste. Oke, di sini kita lihat sudah selesai semua untuk arah-arahnya. Kemudian di sini ke simulation option. Nah, di sini untuk rantainya adalah kita isi dengan 8 jam, karena di jurnal sudah tertera yang mana di sini adalah rantainya adalah 8 jam, dan untuk number of aplikasinya adalah 12, karena data kita yang kita dapat adalah 12. Kita oke, kita run. Sebelum kita run, kita save terlebih dahulu. Nah, kita kasih nama apa aja, globe, simpan. Nah, kita cepatkan Mas ya. Dan di sini kita akan mendapatkan hasil dari output pro model dalam pemecahan kasus yang kita dapat. Di all. Dan di sini kita akan mendapatkan hasil. Ya, bisa kita lihat, dan di sini kita akan menggunakan average time instant. Untuk penjelasannya kita kembali lagi ke presentasi di PPT-nya. Oke, kemudian di sini kita dapatkan output dari software pro modelnya. Yang pertama di sini ada model simulasi pelayanan dengan pro model di dealer Basuki Motor Resmi Honda. Bisa kita lihat untuk gambar pro modelnya, yang mana diawali dengan customer menuju ke dealer, kemudian mengambil antrian, kemudian mengantri. Setelah mengantri, kemudian pemanggilan untuk antriannya, dan yang terakhir dilayani. Kemudian di sini ada outputnya, yang mana kita akan menggunakan dengan average time in system dengan hasil sebagai berikut. Dari hasil output simulasi di atas, dapat diketahui bahwa pada sistem pelayanan server dealer Basuki Motor Resmi Honda, Kota Sidoarjo memiliki model simulasi, yaitu customer datang, pengambilan antrian, menunggu, pemanggilan, kemudian dilayani.
Nah, pada hasil output pro model dapat diketahui hasil dari average time in system, yaitu pada replikasi 1 sebesar 19,28 menit, kemudian replikasi 2 sebesar 25,69 menit, replikasi 3 sebesar 23,77 menit, kemudian yang keempat sebesar 22,23 menit, kemudian replikasi 5 sebesar 16,99 menit, kemudian replikasi 6 sebesar 13,40 menit, replikasi 7 sebesar 22,23 menit, kemudian replikasi 8 sebesar 20,13 menit, replikasi 9 sebesar 15,03 menit, kemudian replikasi 10 sebesar 18,98 menit, kemudian replikasi 11 sebesar 14,05 menit, dan replikasi 12 sebesar 18,01 menit. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, didapat dari hasil output simulasi di atas dapat diketahui bahwa pada sistem pelayanan server di dealer Basuki Motor Resmi Honda, Kota Sidoarjo, memiliki model simulasi yaitu customer datang, lalu pengambilan antrian, menunggu pemanggilan, dan dilayani. Pada hasil output pro model sendiri dapat diketahui hasil average time in system, yaitu pada replikasi 1 sebesar 19,28 menit, replikasi 2 sebesar 25,69 menit, replikasi ketiga sebesar 23,77 menit, replikasi keempat sebesar 22,23 menit, replikasi kelima sebesar 16,99 menit, replikasi keenam sebesar 13,4 menit, replikasi ketujuh sebesar 22,23 menit, replikasi ke-8 sebesar 20,13 menit, replikasi ke-9 sebesar 15,03 menit, replikasi ke-10 sebesar 18,98 menit, replikasi ke-11 sebesar 14,05 menit, dan untuk replikasi ke-12 yaitu sebesar 18,01 menit. Faktor penyebab perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat atau data tidak valid adalah dikarenakan adanya kesalahan dari penelitian, seperti kesalahan dalam pengambilan sampel, kesalahan teknis, dan kesalahan input data sehingga data yang dikumpulkan tidak berhasil membuktikan hipotesis kenyataannya. Untuk solusi dari permasalahan tersebut ialah dengan cara melakukan perubahan data atau pengambilan data kembali. Setelah itu membandingkannya, setelah itu memprosesnya, dan lalu membandingkan dengan hasil data yang sudah valid, sehingga kita dapat mengetahui letak dari kesalahan data tersebut. Oke, kemudian di sini ada saran. Ada dua saran. Yang pertama, sebaiknya diberikan dua software agar dapat membandingkan hasil dari software dan dapat memilih hasil yang optimal. Kemudian untuk saran kedua, sebaiknya diberikan contoh studi kasus yang sedikit lebih kompleks atau rumit agar praktikan dapat menyelesaikan permasalahan baik yang sederhana maupun rumit untuk kedepannya. Nah, mungkin sekian saja yang bisa kita sampaikan untuk presentasi dari tugas ini. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.